negara pun punya potensi untuk menjadi radikal. Pengusaha, pemodal itu mereka juga bisa radikal. Ekstrimnya mereka bisa bentuk oligarki gitu dan bekerja sama dengan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku semua di penjuru Nusantara. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak ada yang terjangkit virus corona ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ini adalah konten pertama dari bidang tablik dan kajian keislaman pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fahrudin Kota Yogyakarta, yaitu podcast dakwah yang bernama Islam Milenial atau IM seperti itu. Jadi lebih baik kita perkenalan dulu nih supaya kenal. Nama saya Zunairoh dan insya Allah saya akan mendampingi berjalannya podcast dakwah ini. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang hebat. Kemudian beliau adalah salah satu tokoh ya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fahrudin sendiri. Jadi langsung saja, selamat malam Mas Akmal. Malam, Mbak Zunairoh. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Mas Akmal sendiri mau memperkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muh Akmal Aksan. Orang-orang sebenarnya lebih banyak kenal saya dengan sebutan Akmal Santahir. Nah, sekarang saya adalah mahasiswa di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saya ada di bidang riset dan pengembangan keilmuan, baik itu di komisariat maupun cabang. Institusi yang sekarang saya ampu, Kepala Madrasah Digital Yogyakarta, dan alhamdulillah pada beberapa waktu yang akan datang akan menerbitkan buku pertama berjudul Meretas Batas Pemikiran, dan sedang dalam penggarapan buku kedua, Studi Tokoh Pendidikan Islam. Terima kasih. Ini manggilnya Mas atau Om atau Abang? Adik. Oh, adik. Oh, merasa lebih muda ya? Umur berapa Mas? Ya 25. Oke, Mas aja lah, Mas aja. Oke. Malam ini kita akan berbicara sedikit banyak tentang radikalisme atau radikal. Nah, kenapa sih gitu? Langsung aja nih ya. Kenapa sih radikal atau radikalisme itu selalu diidentikan dengan agama Islam? Oke, saya jawab ini ya. Jadi gini, kalau sejauh pemandangan saya, radikalisme itu akhirnya menjadi kalimat yang pejoratif, kalimat yang negatif itu ya karena orang tidak memandang radikalisme itu dalam konteks yang lebih luas gitu. Dari segi bahasa, saya kira radikalisme itu berasal dari kata redik yang artinya akar, memahami sesuatu secara mendalam. Nah, cuman dalam konteks ini, apalagi berani dihubungkan dalam suatu agama, radikalisme tidak bisa diidentikan sebenarnya dalam suatu konsepsi keagamaan tuh. Radikalisme itu bisa berupa radikalisme ekonomi, radikalisme politik, radikalisme ideologis, dan lain sebagainya tuh. Nah, meskipun di dalam konsepsi keagamaan ya memang harus kita akui bahwa memang ada orang yang radikal, cuman yang kita semacam tuntut sebenarnya adalah orang yang radikalnya radikal ekstrim gitu, bukan orang yang radikalnya adalah radikal moderat. Jadi bagi saya semua orang harus radikal gitu, tapi bukan radikal yang ekstrim yang akhirnya berdampak kepada upaya mengkafirkan dan bahkan membunuh orang lain gitu. Gitu Mbak Zunairoh. Ya, akan tetapi kita tidak bisa memungkiri ya bahwasannya paradigma yang sudah tertanamkan di dalam masyarakat hari ini, bahwasannya radikal itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal radikal tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas adalah banyak konsep gitu, banyak di aspek-aspek yang kita tidak bisa mengartikan radikal itu sebagai sesuatu yang negatif. Nah, bagaimana nih membangun atau mengubah paradigma masyarakat terkait dengan radikal sendiri itu
sebenarnya tidak seperti itu, sebenarnya tidak senegatif itu gitu. Jika diartikan secara benar dan tidak diartikan seperti di dalam keagamaan itu sendiri yang apa ya, selalu misalnya terbawa oleh terorisme atau kekerasan atau pemaksaan dan tindak-tindak yang memang itu tidak diajarkan sebenarnya oleh Islam. Oke, kalau bagi saya gini, jadi yang paling bertanggung jawab dengan konsepsi kemasyarakatan sekarang adalah negara. Cuman saya pikir negara terlalu reaktif untuk memandang realitas yang seperti ini gitu. Akhirnya dampaknya adalah narasi yang dibuat adalah deradikalisasi, dan negara cenderung, pemerintah dalam hal ini cenderung untuk semakin melekatkan itu di dalam suatu konsepsi keagamaan tuh. Padahal kemudian negara pun punya potensi untuk menjadi radikal gitu. Negara atau pemerintah itu punya potensi untuk menjadi radikal tuh. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi persepsi radikalisme untuk kemudian didekatkan dengan agama? Sebenarnya negara harus menarasikan kembali moderasi Islam, bukan deradikalisasi Islam, karena justru itu semakin menambah sinisme orang terhadap Islam, saya pikir tuh. Dan moderasi itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang lewat pendidikan yang intens gitu. Dan dalam jangka waktu yang pendek adalah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak secara otoritatif semacam meminggirkan suatu komunitas keagamaan tuh. Ya gitu, saya pikir gitu. Jadi memang sebaiknya negara atau pemerintah itu membuat kebijakan atau membuat semacam standarisasi. Sebenarnya radikal itu seperti apa sih? Seperti itu ya Mas ya? Sebenarnya bukan. Begini kalau bagi saya, tafsiran tentang radikalisme oleh negara sekarang itu cenderung tidak secara komprehensif gitu. Dan karenanya implikasi konsekuensi logisnya adalah saya memandang bahwa negara dalam hal ini tidak memiliki narasi yang lebih besar kecuali untuk kemudian meminggirkan suatu paradigma keagamaan tuh. Nah, standar-standar yang dipakai oleh pemerintah sekarang itu adalah standar yang bagi saya adalah standar yang kecil dan pasti cenderung untuk meminggirkan perspektif-perspektif yang lain. Pengusaha, pemodal itu mereka juga bisa radikal, ekstrimnya mereka bisa bentuk oligarki gitu dan bekerja sama dengan pemerintah. Nah itu kan bagian daripada radikalisme ekstrim yang justru dampaknya lebih luas. Itu orang sekarang dampak omnibus law itu upaya untuk menaikkan BPJS itu bagian daripada radikalisme ekstrim yang justru harus diubah oleh pemerintah itu. Ya. Tadi kita sudah banyak berbicara tentang pemerintah. Sekarang berhubung radikalisme itu selalu dikaitkan dengan keagamaan, maka apakah perlu gitu menurut Mas? Jadi semacam ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini, kemudian guru besar Islam harus mengadakan kumpul untuk membuat standarisasi tadi terkait dengan radikal. Jadi kita repot juga gitu. Kelompok ini mengaku, oh saya tidak radikal kok, kamu yang radikal. Nah kelompok lainnya bilang, saya tidak radikal, kamu yang radikal, seperti itu. Jadi pernah mendengar bahwasannya ketua-ketua organisasi Islam di Indonesia ini sempat ingin mengadakan semacam perkumpulan dan membuat standarisasi terkait dengan sebenarnya radikalisme itu apa. Jadi perlu ditafsirkan ulang sebenarnya radikalisme. Menurut Mas seperti apa? Kalau bagi saya selama itu akan berkaitan terhadap moderasi Islam, saya pikir mungkin sah-sah saja dilakukan kemudian perkumpulan untuk memberi standarisasi. Cuman kemudian asasnya fleksibilitas, jangan sampai kemudian standar itu menghukumi secara penuh bukan di dalam konteks moderasi, tapi kemudian justru untuk menghakimi satu kelompok. Nah, saya pikir Indonesia ini di bawah payung dua organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU sudah mampu untuk memberikan nilai-nilai moderasi Islam yang justru memang dibutuhkan oleh negara ini. Itu bagaimana caranya untuk memandang radikalisme ini tidak dengan cara yang reaktif gitu, tapi dengan cara-cara yang tenang. Dan yang paling dalam jangka waktu yang panjang kita membutuhkan sebenarnya moderasi pendidikan Islam.
gitu. Itu demi untuk menangkal hal-hal yang bagi orang sekarang ternyata radikalisme katanya sudah merebak di kampus dan lain sebagainya, di PAUD malah gitu. Ya. Nih, jadi radikal sendiri itu kan sebenarnya kalau kita kontekstualisasikan tidak selalu negatif kan, berarti. Nah, menurut Mas nih, Islam memandang maksudnya radikal dalam Islam itu seharusnya seperti apa? Supaya Islam sendiri tidak memandang jelek radikal. Ya, seseorang harus seseorang harus pemahaman keagamaannya itu dalam gitu, radikal, tetapi kan sebenarnya jadi gini, yang kita tuntut selama ini itu adalah dampak pemahaman dan itu biasa saja sebenarnya itu. Jadi dunia Islam sekarang itu sebenarnya membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap Islam tapi juga memikirkan dampak-dampak yang moderat. Gitu kan. Artinya kemudian jangan sampai pemahaman-pemahaman Islam kita itu berdampak kepada pemahaman ekstrim. Nah, itu yang bagi saya memang perlu untuk dididik kembali gitu, dimoderasikan. Adalah orang-orang yang kemudian semakin paham agama, semakin dia ekstrim, semakin dia mudah mengkafirkan orang. Nah, itu kan dampak radikalisme yang ekstrim dan negatif gitu. Tapi bagi saya orang-orang yang mampu membanggakan kita sekarang, tokoh-tokoh muslim yang membanggakan kita sekarang adalah orang yang radikal. Cuman dampaknya adalah mereka lebih moderat dan lebih produktif dan cenderung terbuka terhadap sikap-sikap yang toleran gitu. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak sekali ya tokoh-tokoh radikal yang membuat paradigma masyarakat sebenarnya ini loh radikal itu bukan sesuatu yang selamanya negatif seperti itu. Seperti mungkin kemarin pidatonya guru besar kita ketika di UMY Pak Haidar Nasir kan seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai umat Islam juga perlu membuat narasi kembali terkait dengan radikalisme itu sendiri. Menurut Mas Akmal nih, apa yang menjadi tolok ukur seseorang itu dikatakan radikal atau tidak dalam beragama? Konkret aja. Ya itu, orang kalau misalnya semakin baca Al-Quran, kemudian dia semakin menyalahkan orang, mudah untuk menghakimi orang, mengkafirkan, nah itu radikal ekstrim tuh. Itu perlu dididik lagi. Ya. Nah itu. Yang radikal tidak ekstrim? Ya radikal yang positif adalah kita-kita ini yang kemudian semakin memahami Islam tapi semakin sifatnya toleran gitu, peduli terhadap perempuan, peduli terhadap keadilan gitu, peduli terhadap penindasan dan lain sebagainya. Nah, bagi saya kita harus radikal yang berdampak positif gitu. Ya. Baik. Kalau misalnya berbicara tentang sejarah radikalisme sendiri nih, itu dari mana sih Mas sejarah timbulnya kata-kata radikal? Sebenarnya gini, dalam sejarah Islam secara historikal yang bisa kita lihat itu orang seringkali mengidentikan radikalisme itu kepada kaum Khawarij dulu itu. Nah, cuman memang Khawarij itu dia tafsirnya tafsir sepihak dan cenderung tekstual terhadap Al-Qur'an. Nah, dari sanalah kemudian pemahaman yang tekstual terhadap Al-Qur'an dia akhirnya memberikan standarisasi bahwa kebenaran hanya miliknya gitu. Karena kemudian standar kebenaran aja miliknya, maka yang lain itu dikafirkan dan bahkan pada konteks ekstrimnya layak dibunuh. Nah itu. Tetapi kita bisa lihat pandang itu dari sudut yang lain. Artinya kemudian Khawarij itu ada yang bilang bahwa secara sosial dan pendidikan dia memang berasal dari orang yang tidak punya pendidikan yang layak waktu itu. Jadi orang yang tidak cerdas itu memang kan cenderung suka marah gitu. Ya. Nah itu, mungkin radikal ekstrim itu timbul dari orang yang suka marah-marah gitu. Ya, jadi radikal. Jadi makanya jangan suka marah-marah ya teman-teman. Nanti radikal dicapnya. Oke. Jadi hari ini kita kan dihadapkan oleh fenomena-fenomena terorisme yang orang memandang bahwasannya ya terorisme itu bentuk dari atau produk dari radikalisme dan itu disangkut pautkan kepada agama Islam. Nah, menurut Mas Akmal nih, kapan teroris itu tidak hilang? Baik Mas Akmal, hari ini kan kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena kekerasan di dalam dakwah, termasuk
terorisme ya, terorisme yang selalu dikait-kaitkan dengan agama kita, yang selalu dikait-kaitkan dengan wah ini loh produk dari radikalisme. Nah, menurut Mas Akmal nih, kapan bisa hilang orang yang pendapat-pendapat yang mengaitkan terorisme dengan radikal atau terorisme dengan agama? Oh, gini. Mula-mula itu sebenarnya dimulai daripada perubahan cara pandang para pengambil kebijakan. Nah, misalnya begini. Kalau kita pandang bahwa radikalisme ekstrim itu timbul daripada ekonomi yang tidak adil, maka dia bisa selesai kalau ekonomi adil. Gitu. Sistem ekonomi kita ini adil gitu. Nah, sementara sekarang kan memang cenderung negara ini oligarkis tuh, dan itu memang pasti akan menimbulkan orang-orang yang memandang radikal ekstrim itu sebagai sebuah solusi. Itu kalau dalam sosiologi konstruktivisme dilihatnya tuh. Ya. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi pandang agama, karena kemudian orang-orang radikal ekstrim yang kemudian akhirnya mewujud teroris ini muncul daripada pemahaman tekstual, maka mau tidak mau kita perlu pendidikan agama yang dalam jangka waktu yang panjang bisa memoderasikan kembali pemikiran kita. Dan saya pikir pendidikan ini adalah dalam jangka waktu yang panjang yang akan menjadi solusi bagi problem radikalisme yang dirawat bukan hanya oleh agama sebenarnya, Ya. tapi konteks sosial ekonomi yang lain gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya memang kalau terorisme ini sulit ya untuk dihilangkan. Maksudnya paradigma masyarakat terkait dengan terorisme ini sulit sekali untuk Iya. dihilangkan dan butuh pendidikan yang sangat panjang untuk bisa memahamkan paradigma itu dan meluruskan. Karena itu nampaknya ini produksi oleh, memang sengaja ada yang memproduksi gitu bahwa oh ini radikal dan itu enggak gitu. Jadi orang yang diproduksi itulah yang radikal ekstrim sebenarnya. Yang mereproduksi radikal ekstrim itu dialah yang paling radikal ekstrim gitu. Nah, tapi jika saya sedikit membaca di pendekatan sosiologi konstruktivisme terkait dengan bahwasannya dua aktor yang saling berinteraksi atau dua individual yang saling berinteraksi itu pasti mempunyai maksud. Nah, ketika dikaitkan dengan terorisme, apakah memang terorisme ini sudah dibentuk, direncanakan, atau terjadi secara tiba-tiba? Atau ada kepentingan mungkin yang dibawa dalam aksi-aksi terorisme tersebut? Sebenarnya gini, radikalisme ekstrim yang kemudian mewujud terorisme itu, jadi sosiologi konstruktivisme itu kan berpandangan bahwa makna itu dia mewujud kepada tindakan dan tindakan itu akhirnya memperkuat makna kan. Nah, sekarang kita selalu seakan-akan dipaksa untuk kemudian mengatakan bahwa bom di WTC itu adalah simbol bahwa Islam adalah radikal ekstrim. Nah, maka kemudian pemaknaan-pemaknaan itu yang membawa kita untuk menguatkan bahwa seluruh tindakan-tindakan yang pemahaman keagamaan kita itu akhirnya dimaknai sebagai terorisme tuh. Ya. Nah, itu adalah dampak daripada ya media itu ini juga dia bersumbangsi untuk menguatkan pemaknaan. Salah satunya memberikan makna pejoratif bahwa radikal itu sudah pasti ekstrim gitu. Mungkin cukup ini Mas Akmal pembahasan kita terkait dengan radikalisme ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat milenial yang ada di seluruh Nusantara. Beri applause dulu dong buat pemateri kita yang hebat ini. Jangan lupa buat teman-teman sahabat milenial untuk like, comment, subscribe, dan share supaya konten dakwah ini atau podcast dakwah ini bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk teman-teman yang ingin belajar banyak terkait dengan isu-isu keagamaan, mungkin isu-isu politik. Ya, nanti tunggu aja konten-konten selanjutnya. Terima kasih, mungkin ini dari saya. Pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.